Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SWSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SSD di tanggal 26 Mei 2026 di hari Jumat, dan inilah hari dimana penutupan candle untuk minggu ini ya, dan juga untuk pantauan kita penentuan untuk minggu depan. Dan saat ini harga sedang berada pada titik zona buy kedua ya, dan kemarin setelah dicapai ini mengalami kenaikan cukup signifikan juga, mendekati area support yang sudah di breakout yang saat ini menjadi resisten dan melakukan kembali penurunan ya. Jadi di sini saya akan updatekan untuk zona buy yang akan kita berikan di hari ini dan akan kita pantau, karena potensi untuk hari ini memiliki potensi untuk melakukan penurunan dulu ya, untuk mencari titik pantulan melakukan kenaikan. Jadi nanti kita akan buatkan untuk update dan zona sell yang akan saya buatkan di sini ya. Jadi di sini saya akan hapus semua dulu untuk kemudian updatekan buat teman-teman semuanya. Oke, kita bersihkan. Kita masuk dulu ke time frame daily. Oke, saat ini harga sedang berada pada titik support di daily ya. Ya, sedang berada pada titik support daily-nya. Jadi ini hari ini akan menjadi zona range buy kita ya. Zona buy pertama di 1940 1935 dengan target kenaikan di area ini. Ini akan menjadi area zona sell 1 ya. Oke, ini kita sudah dapat informasi di template daily, namun kalau kita lihat saat ini belum ada konfirmasi untuk melakukan kenaikan ya. Nanti kita akan pantau di template 1 jam untuk sesi Asia sampai sesi Eropa ya. Nah, jika ini di breakout maka dia akan berpotensi untuk melakukan kembali penurunan. Dan ini di area ini akan menjadi zona pantau juga ya. Untuk zona buy ketiga nanti kita ambil akan lihat dulu. Ini akan menjadi zona buy pertama, zona buy kedua. Ambil di sini akan menjadi zona buy kedua ya. Zona buy ketiga keren. Oke, ini akan menjadi pantauan kita ya, dan zona sell 1 di area ini, zona sell keduanya kita nanti ambil di sini. Zona sell 3 tetap ya, tetap di area ini. Oke, ini adalah pantauan kita hari ini adalah untuk zona buy pertama
yang berada pada titik support ya, support daily-nya di harga 19.40 sampai 19.35. Ini adalah buy pertama kita ya, berada pada titik support daily. Zona buy kedua ini berada pada area RBS daily-nya juga ya. Jadi resisten yang sudah di breakout dan saat ini dia berpotensi untuk diuji menjadi area support ya di harga 19.30 19.27. 19.27. Oke, zona buy kedua. Dan zona buy ketiga saat ini dia juga berada pada titik RBS juga ya di area ini. Ini resisten sudah di breakout, kemarin juga sempat diuji yang menjadi RBS ya, dan saat ini akan diuji kembali apakah dia akan masih kuat memberikan penolakan untuk dijadikan sebagai area RBS ya. Jadi masih kita gunakan untuk sebagai potensi menjadi RBS, resisten become support ya. Zona buy 3 di harga 19.17 19.13. Oke, ini untuk zona buy yang akan kita pantau di hari ini. Untuk zona sell sendiri kita akan ambil di sini ya. Nah, ini merupakan titik support yang di breakout yang akan berpotensi menjadi resisten, yaitu area RBS, SBR ya, support become resistant. Zona sell 1 di harga 19.53 19.57. Jadi jika di ini akan ganti untuk zona sell 2, kan ambil di sini zona sell kedua, dan zona sell ketiga saya akan geser ke sini. Zona sell 3 di harga 19.62 19.65. Ini zona sell ketiga 19.76 19.79. Jadi buat teman-teman semuanya saya informasikan juga, jika hari ini dia di sesi Asia sampai sesi Eropa mengalami penurunan dulu, maka berpotensi di sesi Amerika akan mengalami kenaikan cukup signifikan ya, karena ini kita lihat penurunannya sudah cukup dalam. Di kemungkinan akan ada counter ya, atau pembalikan dari penurunan yang terjadi saat ini untuk mencari titik resisten terdekat ya. Jadi ini akan jika dia di sesi Asia mengalami penurunan sampai di zona buy kedua, bahkan di zona buy ketiga, maka berpotensi di sini ini akan menjadi target kenaikan pertama juga ya, atau dia akan membentuk dulu base di range harga antara zona buy 1 dan zona buy kedua, maka itu akan menjadi target kenaikan setelah dia mencapai di 19.17 ya. Jadi nanti saya akan updatekan untuk info terupdate-nya di grup Telegram jika ada perubahan dari zona yang sudah saya buatkan hari ini ya. Jadi seperti itu. Jadi jika di sisi Asia sampai sisi Eropa dia mengalami penurunan signifikan dulu ke bawah ke area zona buy 2 atau zona buy ketiga, maka berpotensi di sisi Amerika akan mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Jadi harap hati-hati buat teman-teman semuanya. Untuk saat ini kita akan mencari pantauan melakukan sell dulu jika dia break di bawah dari 19.40 19.35 ya. Jadi seperti itu untuk analisa saya di hari ini dulu, di hari Jumat untuk SISD sendiri.
Jadi silakan dipantau setiap zona yang ada. Jadi buat teman-teman semuanya ingat, ketika zona itu memberikan rejection atau konfirmasi, kalian juga ambil minimal 30 sampai 60 pip dan maksimalnya mencari titik resisten atau support terdekat ya. Jadi seperti itu untuk target dari SIUSD sendiri, dan untuk stop lossnya kalian sesuaikan sendiri dengan resiko masing-masing ya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar, di mana indeks dolar saat ini sudah mencapai target dari kenaikan analisa kita kemarin, dan saat ini saya akan updatekan jika di sesi Asia sampai sesi Eropa ini indeks dolar akan mengalami kenaikan terus sampai ke 104,62 dan 104,75, maka dipastikan sesi Amerika dia akan mengalami penurunan untuk ke area ini, bahkan saja dia turun ke 103,57. Namun untuk target terdekat kita akan pantau di area ini dulu ya. Jadi asumsinya di sesi Asia sampai Amerika jika dia mengalami kenaikan, maka dipastikan di sisi Amerika akan mengalami penurunan. Namun di sisi Asia sampai sisi Eropa dia koreksi dulu ke bawah sini, maka berpotensi di sisi Amerika akan mengalami kembali kenaikan ke sini ya. Jadi itu yang akan kita perhatikan untuk hari ini pada pergerakan indeks dolar dan juga SIUSD. Jadi buat teman-teman semuanya harap dipantau dulu sebelum melakukan entry ya. Jadi kita sudah memiliki zona masing-masing untuk kita melakukan entry. Jadi mungkin seperti itu yang bisa sampaikan pada analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.